Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Yayasan Majelis Ta'lim Al-Dzakir, kita doakan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang barokah, mudah-mudahan diberikan kelapangan rezeki, dan mudah-mudahan juga putra-putrinya menjadi putra-putri yang saleh-salehah, yang insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pimpinan Majelis Ta'lim Al-Dzakir, istri beliau satu-satunya, insyaallah selamanya. Itu di depan ibu doang. Enggak, insyaallah Pak Haji ya. Pak Haji setia insyaallah, alhamdulillah setia sampai tikungan. Amin. Setia sampai mati insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan ya ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, dan mudah-mudahan suaminya soleh. Amin, masyaallah. Mana-mana. Ya. Insyaallah. Khawatirnya izin ke Bogor mau ke rumah saya tapi nggak nyampe. Masyaallah. Bapak ibu semuanya, ibu-ibu semuanya sih. Ya, bapaknya satu. Bapaknya satu. Bapak satu. Ya, bapak satu, ibu dua. Semoga insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sinaran hidayah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat walafiat, diberikan umur yang barokah. Ya, mudah-mudahan putra-putrinya soleh-soleha. Kalau punya perawan kasih ke ustaz. Amin. Ustaz yang muda, yang belum nikah, Kalau yang udah nikah mah boleh juga. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa tabi'ahudah thumma amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita ada di malam ke-11. Tidak terasa Pak Haji, alhamdulillah tidak lama lagi kita akan yang dibikin lebaran. Ya, tidak lama lagi kita akan masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti kan ini kita sekarang pertengahan. Tidak lama lagi ketemu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, kenapa diingatkan? Karena dulu Rasulullah SAW kalau tiba 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syaddan mi'zar, ya, diikat kencang-kencang sarungnya. Kenapa diikat kencang-kencang? Karena Rasulullah SAW ibadahnya ditingkatkan. Di luar bulan Ramadan ibadah Rasulullah sudah bagus, datang bulan Ramadan lebih bagus, dan datang 10 terakhir di bulan Ramadan sangat-sangat bagus. Itulah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga atau tidak, Bu? Sudah dijamin, tapi Rasulullah ibadahnya tidak pernah malas-malasan kayak kita. Jadi kata Pak Haji Ramayuli, tadi saya habis 4 rakaat pengen langsung naik lagi. Sholat tarawih, sholat santai. Oh iya juga sih, benar memang. Tarawih itu sholat santai. Tarawih itu diambil dari kata ar-roha. Apa tuh roha? Roha itu istirahat, santai, kalem. Ya, dulu para sahabat Rasulullah SAW itu ada yang di Madinah, ada yang di Mekah. Yang di Madinah dan yang di Mekah itu jumlah rakaatnya berbeda. Yang di Mekah sholatnya 20 rakaat tarawih. Setiap kali 4 rakaat selesai, ya, setiap 4 kali rakaat itu selesai, mereka melaksanakan tawaf. Ya, 2 salam tawaf 7 kali. Habis tawaf, sholat lagi, beres 4 rakaat, tawaf lagi. Beres 4 rakaat, tawaf lagi. Kira-kira santai atau enggak? Santai. Itu yang disebut dengan sholat tarawih. Orang-orang Madinah iri. Orang Madinah ini nggak punya Ka'bah di sana. Waduh, kita juga pengen dong dapat pahala yang gede kayak begitu. Terus bagaimana caranya? Ya udah kita tambahkan saja jumlah rakaatnya. Berapa?
Ya, kalau yang di Mekah 20 tarawehnya, kalau di Madinah 36 rakaat. Tadi saya udah ngobrol sama Haji Ramayuli, insya Allah mulai tahun depan kayaknya 36 nih. Masya Allah. Jadi taraweh mah yang mana aja Bu. Tapi Haji Ramayuli ini bijaksana. Beliau ini bukan nggak tahu dalilnya ada 20 rakaat, bukan nggak tahu dalilnya ada 36 rakaat. Terus kenapa Majelis Az-Zakir mengambil 8 rakaat tarawehnya? Karena iman kita tidak sekuat iman para sahabat. Betul nggak? Datang ibu-ibu melakukan perjalanan masuk masjid. Kebenaran ini bulan Ramadan, aduh sekalian aja lah ikut taraweh. Gak ngerti itu masjid-masjid orang lain, ikut aja takbir di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalam hati, ya Allah salah masuk masjid. Salah masuk masjid. Panjang ini mah. Udah ketemu Alif Lam Mim udah geter itu lutut Bu. Padahal baru 1 ayat. Cuman ini suuzon nama imam. Padahal imam cuma baca 3 ayat. Ya saya tadi kan bacaannya kan enggak juz amma sedikit, tapi ada surat-suratnya. Tapi kan dipotong-potong sedikit-sedikit. Ibu-ibu yang baru dengar bacaannya, waduh itu bacaannya panjang. Besok-besok saya minta jadwal lah Pak Haji Ramayuli. Pengen lihat jadwal imam siapa. Kalau ada nama Ahmad nggak datang lagi. Ditanda ini imam yang panjang-panjang nggak usah datang kita. Ada nggak yang kayak begitu sholatnya? Ada Bu, ibu pura-pura. Di sini kalau dikasih 36 sepi. Ya Pak Haji. Tapi hebatnya Pak Haji Ramayuli paham ibu-ibu. Zaman sekarang kita ada di akhir zaman, udah sholat aja udah alhamdulillah. Ibu-ibu datang tarawih itu sudah alhamdulillah. Mau jumlahnya 8, mau jumlahnya 20, alhamdulillah. Di luaran sana jangankan sholat tarawih, sholat wajib saja ditinggalkan. Ya nggak Bu? Nongkrong di jalan, pakai baju adeknya. Pak Haji pernah lihat ada perempuan pakai baju adeknya? Ada banyak. Begitu dibonceng pakai motor ninja. Ustadz di belakang. Ya, sering. Ya, Ustadz di belakang pakai motor Mio ngikutin. Astagfirullahaladzim. Itu isi kitab tuh hilang semua. Hilang. Ya Bu. Ustadz juga godaannya banyak. Makanya kasihan sama Ustadz ya. Ya Bu. Cukup. Nah makanya ibu-ibu alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ada di bulan Ramadan, kita bersyukur pada Allah. Berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk membersihkan segala dosa kita. Bu, punya motor di rumah? Di rumah ada motor? Mobil ada mobil? Mobil-mobilan? Itu motor kalau kita pakai terus nggak dicuci-cuci kotor atau enggak? Ya kotor. Kalau tidak dicuci-cuci itu motor kotor. Kalau tidak diservis-servis itu motor bisa rusak. Udah mah kotor, nggak pernah diservis, udahlah tuh motor jadi acak-acakan. Kita juga sama. Di 11 bulan di luar bulan Ramadan kita ini kayak motor. Ya kalau ibarat motor itu kita jalan kemana-mana ngaprak Pak Haji. Ya, ngaprak kemana-mana, masuk hutan lah, lewat jalan raya lah, kena becekan, kena cipratan air, kotor kita itu, banyak dosa yang kita lakukan. Akhirnya kita suruh berhenti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke persimpangan, di situ ada tempat cuci motor, steam motor. Masuk ke situ, dibersihkan pakai sabun, dibersihkan motornya, keluar lagi jadi Bu, kita juga sama Ramadan. Ramadan adalah tempat kita membersihkan diri kita dari segala dosa yang sudah kita lakukan. Kira-kira ibu-ibu banyak gak dosanya? Banyak gak dosanya? Ya emang banyak. Untung gak ngaku. Suami Noel, Pak Haji gak dikasih. Dosa gak? Dosa.
Ya jangan Ramadan, maksudnya di luar Ramadan. Ibu-ibu ini ibadahnya gampang, berbakti aja kepada suami masuk surga. Berbakti ke suami masuk surga. Ini berbakti ke suami, tapi suami orang lain. Mana tandanya, mana contohnya? Kalau ke pasar, wangi, bersih, bagus, cantik. Giliran di rumah, segitu-gitunya. Mama kenapa kayak begini? Kan papa mau nerima aku apa adanya. Ya ini aku apa adanya. Bau bawang. Bau bawang, bau balsam. Cium bau. Ya Allah, sementara suami di kantor, di tempat kerja ketemu ibu-ibu wangi, bersih, cantik, jelita, menor, baheno, gemoy. Sampai rumah ya Allah ya Karim, itu istri daster rombeng pakai bolong lagi. Rombeng bolong lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Suami mau nyium bau balsam. Sedep. Apanya yang sedep ya begitu? Makanya ibu-ibu ibadahnya bagaimana? Simpel ibu-ibu. Ibu-ibu tahajud rajin, tapi kalau sama suami tidak bakti, apalagi di bulan Ramadan, rugi bu. Tahajudnya hilang, puasanya hilang. Maka harus berbakti kepada suami. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, ciri wanita soleha adalah ketika engkau lihat dia, engkau semakin bahagia. Idza ra'aitaha sarratka. Kalau kamu lihat wajah istrimu, kamu tambah bahagia. Nah, ketahuilah istrimu adalah wanita soleha. Bahagia lihat istri, senang. Senang lah. Benar. Di sini aja. Di sini. Kalau kagak. Asal. Ibu-ibu kalau dipancing kayak begini seger. Nyambung. Ya bu, jadi ini Ramadan ibu-ibu coba ingat-ingat dosa ke suami dulu dah. Ya, suami datang, mah ini mana makanan, ambil sendiri. Ya Allah, Rasulullah, ibu-ibu itu Rasulullah itu kalau Sayyidah Aisyah itu datang, Rasulullah tiba, itu ya Allah suamiku, kekasihku ya Rasulullah, apa yang perlu aku bantu, begitu. Makanya ibu-ibu kalau pengen kayak Sayyidah Aisyah, bagaimana caranya? Suami datang, cium tangan, bukain sepatunya. Bukan lihat dompet ya. Hah? Pulang lihat dompet. Dompet dulu yang dibuka. Ya, dompet dulu dibuka. Kalau di dompet 20.000, ayah tidur di luar dah. Ya Rasulullah bu. Sayyidah Aisyah itu makanya romantis Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah. Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah. Apa tuh ya Humairah? Wahai yang pipinya kemerah-merah. Kalau kita beda ya. Ya itu mah memang benar Humairah. Ini kebenaran istri di rumah nggak merah pipinya. Blepot. Agak hitam. Ya suami baru belajar bahasa Arab. Panggil ya Hajar Aswad. Astagfirullahaladzim. Itu suami jujur banget ya. Bu, ini siap ibu-ibu berbakti kepada suaminya. Punya suami semua kan? Ada yang kagak, ada yang kagak. Ya enggak, nyari lagi, Baji cariin. Insya Allah cari. Ada stok ya, Tad? Ada stok kak? Nyari. Ya bu, itu satu. Ramadan coba adalah tempat kita membersihkan diri. Ibarat motor yang kotor masuk ke tempat cucian steam, bersih sebersih-bersihnya. Itulah Ramadan. Makanya sayang kalau kita masuk ke bulan Ramadan tapi hati kita tidak bersih, dosa kita tidak hilang, maka kita rugi. Yang pertama kali yang harus kita mintai ridhonya adalah suami kita. Bersihkan dosa-dosa kita yang berkaitan dengan urusan kepada suami kita. Itu nomor satu. Ya, ibu-ibu, bulan Ramadan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan kita harus memperbanyak amal soleh.
Harus memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena kita tidak ada jaminan apakah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Saya punya mertua itu masih muda, kira-kira usia 53 atau 54, masih muda. Nah, banyak rencana, banyak acara yang mau kita buat nanti pas Lebaran. Ternyata Allah berkehendak lain. Itulah umur. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, memberikan kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan. Maka yang dilakukan adalah memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu diskon besar-besaran, ibu-ibu. Dan sekarang ibu-ibu kalau ada supermarket itu dikasih diskon di situ. Ya, beras itu yang biasa 1 liter 10.000 ini dijual 1.000. Kira-kira ngantri atau enggak? Minyak yang biasanya 25.000 itu turun jadi 10.000. Ngantri atau enggak, Bu? Ngantri. Kok bisa-bisanya kita mau ngantri berjam-jam untuk diskon di supermarket, tapi kita tidak mau betul-betul memanfaatkan waktu di bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan diskon gede-gedean. Mana diskon gede-gedean itu? Amalannya sama tapi pahalanya besar. Ibu-ibu mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pahalanya gede enggak? Gede. Di luar bulan Ramadan saja disampaikan oleh Rasulullah, kalimatani khafifatani 'alal lisani. Ada 2 kalimat yang kalau diucapkan di lisan sangat mudah, sangat ringan. Ya, ketika ditimbang di timbangannya Allah sangat berat. Habibatani indar rahman, dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan mencintai orang-orang yang membaca kalimat ini. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Ya, subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi. Baca itu. Ringan, Bu, diucapkan, tapi Masya Allah ketika ditimbang pahalanya gede sampai berat langsung. Itu timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mizan di hari kiamat itu hanya mengucapkan 1 kali. Bahkan di dalam riwayat yang lain disampaikan subhanallah wa bihamdi tamla'u aw tamla'ani ma baina samawati wal ard. Mengucapkan subhanallah wa bihamdi atau subhanallah walhamdulillah, pahalanya itu memenuhi langit dan bumi. Coba bayangin, memenuhi langit dan bumi, ibu-ibu bayangin, mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Tapi yang jadi pertanyaan, kira-kira kita menyempatkan waktu enggak untuk mengucapkan itu? Istighfar aja itu kan kalau lagi kesel, anak ngadodoja, anak bikin kesel, astagfirullahaladzim. Jadi bukan istighfar ingat Allah, bukan minta ampunan pada Allah. Jadi istighfar kesel gitu aja, tahu kan? Kesel, lu astagfirullah bener-bener lu ya. Aduh, jadi istighfar memang begini. Jadi istighfarnya harus ikhlas. Mengucapkan tasbih dan tahmidnya juga harus ikhlas, ibu-ibu. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Itu mengucapkan 2 kali saja itu, ibu-ibu. Itu seluruh langit dan bumi. Kita aja nggak pernah, Bu. Pernah ibu-ibu jalan-jalan ke luar negeri? Belum, insya Allah berangkat. Nanti yang pertama kali diinjak ya tanahnya adalah tanah suci, insya Allah. Itu aja jauh, Bu. Perjalanan berapa jam? 10 jam. Ya, langsung dari Indonesia langsung landing di Madinah itu 10 jam. Itu jaraknya jauh. Kita mengucapkan subhanallah bihamdi, itu pahalanya meliputi itu. Sepenuh itu. Itu baru 1 kali. Gimana kalau 100 kali? Bagaimana kalau 1000 kali? Ini Ramadan, Bu. Itu di luar Ramadan Rasulullah konteksnya. Bagaimana di dalam bulan Ramadan? Kadang-kadang begitu, enakan gosip daripada zikir. Benar nggak, Bu? Datang ke warung, datang ke tukang sayur, beli bayamnya 2 ikat, ngomongin orangnya 2 jam. Benar nggak, Bu? Bu, nggak usah nggak ngaku dah. Enggak ya. Kenapa enggak? Karena ibu-ibu ngaji di majelis taklim an-nakir.
Kenapa dikasih nama Al-Dzakir? Al-Dzakir artinya orang yang ingat. Ingat siapa? Ingat Allah. Mau gosip ingat Allah, nggak jadi. Ya, mau ngomongin orang ingat Allah, nggak jadi. Nah, kenapa ibu-ibu nggak ngegosip? Karena ngajinya di majelis taklim Al-Dzakir. Itu filosofinya kenapa Haji Ramayuli memberikan nama majelis taklim Al-Dzakir. Karena banyak orang tahu dalil tapi lupa mengamalkannya. Banyak orang tahu ayat tapi lupa mengamalkannya. Benar nggak Bu? Sama kos Ustadna. Udah belum ngaji? Ibu-ibu hatinya udah mulai pengen pulang apa enggak? Ngantuk. Bu, baca apa? Subhanallah walhamdulillah. Satu hadis lagi itu masih tentang itu juga Pak Haji. Man qala Subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapapun yang mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdihi, maka Allah akan memberikan satu pohon kurma di surga. Coba itu ibu-ibu. Ya Bu, ini kita ibu-ibu berangkat ke Bogor, berangkat ke Jonggol. Mau ngapain Bu? Bawa duit 75 juta. Saya mau beli kapling yang di dalamnya ada pohon kurma satu. Di Jonggol ada, di Jasinga ada Haji. Pada beli itu orang-orang Jakarta, harga kaplingnya 75 juta. Dapat satu kapling 100 meter, ada satu pohon kurma. Mahal amat. Ya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah hanya cukup mengucapkan Subhanallah. Udah jauh-jauh datang ke Jonggol, jauh-jauh datang ke Jasinga, bawa duit 75 juta, dibeliin tanah yang katanya nanti akan ada pohon kurma. Pas bulan depan datang lagi, udah gak ada. Perusahaannya hilang. Bodong. Coba bayangin. Tapi ibu-ibu kalau zikir tidak akan bodong. Ya, pasti. Ya, jadi kalau kita mengucap Subhanallah wa bihamdihi pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Kata Allah, kalau baca Subhanallah wa bihamdihi dapat satu pohon kurma di surga, pasti dikasih. Ya ibu-ibu kalau setiap hari baca 100 kali berarti 100 pohon kurma. Sekarang emang Allah cuma ngasih pohonnya doang, emang gak ngasih tanahnya apa? Pohon dikumpulin, dijejer begitu kan? Enggak, maksudnya berarti pohon kurma barengan dengan tanahnya, dengan kebunnya. Jadi kalau ibu-ibu kira-kira kalau di Indonesia, kalau di Bogor punya tanah ada 100 pohon kurma, berapa puluh meter yang harus kita punya tanah? Ratusan meter Bu. Setiap hari baca 100 kali, 100 kali, 100 kali. Seminggu udah punya 700 pohon kurma. Di mana? Di surga, bukan di Jonggol, bukan di Jasinga. Di surga Bu. Masya Allah, seminggu 700 kali 4. Surga punya kita. Surga punya kita. Surga punya kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, surga itu lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Ibu-ibu nanti punya tanah di sini, punya tanah paling kita 3 meter. RSSSSSS. Tahu RSSSS? Rumah sangat sempit sekali sampai selonjoran pun susah. Gimana di dunia susah, di akhirat susah. Nah, misal gitu ya, udah mah kita di dunia cuma punya 3 meter doang, di surga juga nggak punya barang semeter. Kenapa? Malas sholat, malas zikir. Bu, dunia ini nggak selamanya. Ada saatnya ibu akan kembali. Punya rumah, punya tanah luas, kalau udah meninggal tetap masuk kuburan ukuran 1 kali 2 meter. Udah. Punya mobil banyak, mobil ditinggalin. Ya, punya rumah banyak, rumah ditinggalin. Punya harta banyak, tinggalin. Punya istri banyak, gak berani. Ya baik ya. Jadi kalau kita meninggal apa yang kita bawa?
Kita di dunia ini hanya sementara, panggung sandiwara, sebentar saja Bu. Palingan ibu-ibu kalau dikasih umur mirip-mirip kayak Rasulullah 63 tahun. 63 tahun, ibu-ibu sekarang ada berapa Bu? Ada yang 50, ada yang 40, ya, ada yang 62 tahun 11 bulan. Sebulan lagi ya siap-siap Bu. Ya. Masya Allah, la haula wala quwwata. Ya ibu-ibu, maka bulan Ramadan ayo gunakan untuk beramal soleh, minimal zikir, jangan lepas. Ya, zikir artinya ingat Allah. Dan kalau kita ingat Allah, Allah pasti ingat kita. Kalau ditanya kapan Allah ingat kita, gampang, ketika kita ingat Allah. Kalau saya ingat istri saya, belum tentu istri saya ingat saya. Ya, ya enggak? Ibu dulu lagi suka-sukanya sama suami, ingat sama suami, suami belum tentu ingat ibu. Betul nggak? Itulah manusia. Kalau kita ingat orang, belum tentu orang itu ingat kita. Tapi kalau kita ingat Allah, Allah pasti ingat kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat aku, maka aku akan ingat kalian. Maka rajin-rajin berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya apa saja? Yang tadi subhanallah wa bihamdi. Ya, istighfar banyak-banyak. Banyak zikir-zikir, tinggal kita mengamalkan. Selesai sholat zikir, ba'da subuh zikir, saat setelah sholat duha zikir, tahajud zikir, menjelang buka zikir, zikir terus. Itu satu. Kedua, karena ini bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Ya, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran berarti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Quran kepada kita semuanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu coba kita lihat, kenapa bulan Ramadan ini menjadi agung? Karena Al-Quran diturunkan di bulan ini. Beda akhirnya dengan bulan-bulan yang lain. Terus kemudian di dalam bulan Ramadan ada malam yang lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Malam apa itu? Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi istimewa? Karena turunnya Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak turun di malam itu, maka tidak ada keistimewaan. Semua yang terkena Al-Quran, maka dia akan menjadi istimewa. Ya, Ramadan menjadi mulia karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Lailatul Qadar menjadi mulia karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat karena Al-Quran dikirim ke Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, itu karena Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah kalau kita juga dekat dengan Al-Quran. Maka Rasul katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang belajar Pak Haji Ramayuli yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Ya, memang Pak Haji Ramayuli nggak ngajarin langsung, tapi manggil Ustaz Andri. Ya, Ustaz Andri itu datang ke sini karena dipanggil. Ya, kemudian ngajarin ibu. Dua orang kelompok ini berkumpul. Tadi kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Yang ngajari Ustaz Andri ada di situ. Yang diajari ibu-ibu ada di situ. Kenapa bisa kumpul? Karena difasilitasi oleh pemimpin Majelis Ta'lim Al-Zakir. Maka pahala semua orang yang berkumpul itu yang baca Al-Quran, baik pahala gurunya, baik pahala murid-muridnya, semuanya sampai kepada ketua yayasan dan pimpinan Majelis Ta'lim Al-Zakir. Enaknya begitu Bu, pinter banget ya mengajar Mayuli. Ya, kalau saya ngajar doang, tapi saya datang ke sini karena diundang.
Sayanya dapat pahala, tapi yang undangnya juga dapat pahala. Padahal yang undangnya diem-diem aja, pahalanya banyak itu Pak Haji. Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya kita doakan mudah-mudahan keluarga Pak Haji Ramayuni sehat semuanya, ya ibu juga semuanya. Jangan lupa baca Al-Quran. Sekarang ada nggak di antara ibu-ibu yang sudah hatam Al-Quran? Ada yang sudah 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Masya Allah, hebat ibu-ibu. Makanya jangan lupa ya, baca terus Al-Quran, insya Allah. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, kalau kamu ingin bahagia dunia dan akhirat, maka utamakanlah Al-Quran. Fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin, karena di dalam Al-Quran ada ilmunya orang-orang terdahulu dan ilmunya orang-orang yang akan datang. Ya ibu, ibu-ibu nanti nih yang punya anak perawan mau cari menantu, cari menantu yang pintar baca Al-Quran. Kenapa begitu harus cari menantu yang pintar baca Al-Quran Pak Haji? Jangankan istrinya, huruf aja diperhatikan. Jangankan istrinya, tajwid saja diperhatikan. Itu kalau orang baca Al-Quran, maka insya Allah dengan Al-Quran kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya, sudah setengah jam. Ibu-ibu, tutup doa. Tutup. Ya, kita tutup, mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkanlah kami di surga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari azab kubur, selamatkan kami dari azab neraka ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan keluarga kami di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan di jalan-Mu, bertakwa kepadamu, taat padamu ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan keturunan kami keturunan yang soleh soleha ya Allah. Ya Allah, tumbuh kembangkan putra putri kami menjadi putra putri yang bermanfaat, sehat walafiat, umur panjang barakah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah majlis ta'lim adzakir majlis ta'lim yang Engkau muliakan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemuliaan bagi siapapun yang memuliakan majlis ta'lim adzakir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah ya Allah majlis ta'lim adzakir menjadi lebih besar lagi manfaatnya ya Allah. Mudah-mudahan suatu saat majlis ta'lim adzakir memiliki pesantren, memiliki masjid, yang memiliki banyak manfaat ya Allah bagi umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.